Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Ananda Eko Nusofa dengan NIM 200861491 dari Prodi Penjaskesrek. Kali ini saya akan membahas materi filsafat, yaitu mengenai apa yang dimaksud dengan ontologi, apa yang dimaksud dengan epistemologi, apa yang dimaksud dengan aksiologi. Yang terakhir itu bagaimana kajian dalam pendidikan jasmani dan olahraga. Langsung saja kepada yang pertama. Yang pertama, ontologi. Ontologi berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu on atau sama dengan being, dan logos berarti logis. Jadi ontologi adalah the theory of being equal being, yang artinya teori tentang keberadaan sebagai keberadaan. Ontologi merupakan salah satu kajian filsafat kuno yang berasal dari Yunani. Studi ini membahas keberadaan suatu yang bersifat konkret. Tokoh Yunani yang memiliki pandangan yang bersifat ontologis dikenal sebagai Thales dan Archioles. Pada masanya kebanyakan orang belum membedakan antara penampakan dan kenyataan. Thales terkenal sebagai filsuf yang pernah sampai pada kesimpulan bahwa air merupakan substansi dalam yang merupakan asal mula sebagai segala sesuatu. Namun yang lebih penting ialah pendirinya bahwa mungkin sekali segala sesuatu itu berasal dari suatu substansi belaka atau sehingga suatu itu bisa dianggap ada berdiri sendiri. Hakikat, kenyataan atau realitas memang bisa dibedakan ontologi dengan dua macam sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang kuantitatif. Sudut pandang kuantitatif ini mempernyatakan bahwa apakah kenyataan itu tunggal atau jamak. Yang kedua, kualitatif, yaitu mempertanyakan apakah kenyataan atau realitas tersebut memiliki kualitas tertentu, seperti misalnya daun memiliki warna hijau, bunga memiliki berbau harum. Sedangkan Jujun S. Suryasmantri mengatakan bahwa ontologi membahas apa yang ingin kita ketahui sebagai seberapa jauh yang kita ketahui, atau dengan perkataan lain suatu pengajian yang mengenai yang ada. Jadi dapat disimpulkan bahwa menurut bahasa, ontologi berasal dari bahasa Yunani ontol dan logos tadi. Pada hakikatnya pemerintah demokrasi menghargai pendapat rakyat. Mungkin orang pernah menyaksikan pemerintah itu melakukan tindakan sewenang-wenang, tidak menghargai pendapat rakyat, hanya keadaan sementara, bukan hakiki. Mengenai objek material ontologi ialah yang ada individu, ada umum, ada terbatas, ada tidak terbatas, ada universal, ada mutlak, termasuk kosmologi dan metafisika dan sebuah kematian maupun sumber segala yang ada. Objek formal ontologi adalah hakikat seluruh realitas atau yang ada sebagai pendekatan kualitatif, realitas terampil, dan kuantitas atau jumlah. Yang kedua itu apa pengertian epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme yang artinya pengetahuan dan logos yang artinya diskursus. Jadi epistemologi ini cabang filsafat yang berkaitan dengan teori pengetahuan. Epistemologi mempelajari tentang hakikat dari pengetahuan, justifikasi, dan rasionalitas, keyakinan. Banyak perbedaan dalam epistemologi berpusat pada 4 bidang. Yang pertama, analisis filsafat terkait dengan hakikat dari pengetahuan. Yang kedua yaitu berbagai masalah skeptisisme. Yang ketiga, sumber-sumber dan ruang lingkup pengetahuan. Yang keempat, kriteria bagi pengetahuan dan justifikasi. Jadi itu epistemologi membahas pernyataan seperti ada yang membuat kebenaran yang terjustifikasi atau terjustifikasi. Apa artinya? Apabila mengatakan bahwa seorang mengetahui sesuatu. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari benar atau tidaknya suatu pengetahuan sebagai subsistem filsafat. Epistemologi mempunyai banyak sekali pemaknaan atau
pengertian yang kadang sulit dipahami. Dalam memberikan pemaknaan terhadap epistemologi, para ahli memiliki sudut pandang yang berbeda, sehingga memberikan pemaknaan berbeda ketika mengungkap epistemologi tersebut. Akan tetapi untuk lebih mudah memahami pengertian epistemologi, maka perlu diketahui pengertian dasarnya terlebih dahulu. Epistemologi berdasarkan akar katanya episteme, pengetahuan, dan logos, artinya ilmu yang sistematis atau teori. Secara terminologi, epistemologi teori ilmu pengetahuan tentang metode dasar pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan batas-batas pengetahuan dan validitas atau sah berlakunya pengetahuan. Nah, yang ketiga, apa yang dimaksud dengan aksiologi? Aksiologi merupakan cabang ilmu filsafat yang mempertanyakan bagaimana manusia melakukan atau menggunakan ilmunya. Aksiologi adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu aksio yang berarti sesuatu atau wajar, dan sedangkan logos yang berarti ilmu. Aksiologi dipahami sebagai teori nilai jujus. Teori nilai Jujus Suryasmatri mengartikan aksiologi sebagai teori ilmu yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Sedangkan menurut John Sinclair, dalam lingkup kajian filsafat, nilai merujuk pada pemikiran atau sistem seperti politik, sosial, dan agama. Sedangkan nilai-nilai itu sendiri adalah suatu yang berharga yang didamkan oleh setiap insan. Aksiologi adalah ilmu yang membicarakan tentang tujuan pengetahuan itu sendiri. Jadi aksiologi merupakan salah satu ilmu yang mempelajari hakikat dan manfaat yang sebenarnya dari pengetahuan, dan sebenarnya dari ilmu pengetahuan itu tidak ada disisikan kalau kita bisa memanfaatkannya. Dan tentunya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pembahasan aksiologi menyangkut masalah nilai kegunaan ilmu. Ilmu tidak bebas nilai, artinya pada tahap-tahap tertentu kadang ilmu harus disesuaikan dengan nilai, karena sesuai dengan nilai kebudayaan dan moral suatu masyarakat, sehingga nilai kegunaan ilmu tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan sebaiknya malahan menimbulkan bencana. Yang keempat, bagaimana kajiannya dalam pendidikan jasmani dan olahraga? Membahas keterkaitan pendidikan jasmani dan olahraga dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Aksiologi yang pertama dibahas yaitu pendidikan dengan ontologi. Ontologi membahas tentang ada realita yang sebenarnya. Berdasarkan asal kata ontologi, menelaah tentang suatu yang ada atau mungkin ada mengenai suatu objek. Dalam kaitannya pendidikan dengan ontologi yaitu mengaji hakikat ilmu dan objek, serta menyelidiki keadaan alam nyata yang sebenarnya dan gejala-gejala empirik yang terjadi melalui panca indera. Biasanya ontologi mengaji tentang realita yang meneruskan kepada kebenaran. Yang berikutnya yaitu keterkaitan pendidikan jasmani dan olahraga mengenai epistemologi. Dalam keterkaitan dalam pendidikan jasmani dan olahraga mengaji mengenai memperoleh pengetahuan beserta metode-metode yang digunakan dalam ilmu pengetahuan. Pengetahuan didapat melalui akal, intuisi, pengalaman, dan panca indera. Untuk mendapat sebuah pengetahuan yang sesuai dengan kebenaran, maka diperlukannya cara dan yang benar. Ada kalanya apa yang kita yakini bisa salah atau mengalami penyimpangan. Oleh karena itu, pengetahuan selalu berkembang dan berubah. Dan terakhir yaitu keterkaitan pendidikan dengan aksiologi, membahas bagaimana serta tujuan manusia dalam menggunakan ilmu yang dimiliki. Dengan adanya pendidikan, setiap manusia diajarkan untuk menggunakan ilmu yang dimiliki untuk tujuan yang baik dan benar, supaya manusia bertindak sesuai dengan nilai norma yang berlaku. Ketiga, kajian yang tadi itu terdapat dalam filsafat memiliki arti yang berbeda. Ketiganya saling melengkapi dan terkait dengan yang lain. Dalam kaitannya dalam pendidikan, dapat disimpulkan bahwa ketiga tersebut mengaji mengenai keberadaan suatu ilmu pengetahuan, cara memperoleh, dan bagaimana memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki. Sekian pembahasan kali ini. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam olahraga.